Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan sesudah ada bagi mereka yang memberi peringatan. Ada orang yang ingatkan, tidak boleh ini haram, tidak boleh ini haram. Tapi diacuhkan, nggak dipedulikan para dai, para ulama yang datang itu. Kalau di zaman masa Nabi-Nabi, masa Nabi-Nabi, kalau di masa mereka masih hidup, maka Nabi-Nabi yang memperingatkan. Kalau zaman kita sekarang ada para ulama, para dai yang menyampaikan, tapi tidak diingatkan, malah dianggap remeh. Dan disitulah Allah SWT akan mendatangkan hukuman kepada wilayah tersebut. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang hikmah dari bencana dan ujian. Dan memang dua istilah ini butuh untuk dijelaskan. Karena dua-duanya merupakan fenomena yang bisa nampak dan dirasakan oleh setiap orang di antara kita. Hanya bagaimana kita meletakkan masing-masing dari dua istilah ini pada tempatnya, sehingga kita tahu bagaimana menghadapi bila memang sedang terjadi. Yang perlu digarisbawahi dulu, mungkin kurang lebih yang saya bisa kasih definisi gambaran tentang masalah bencana adalah sesuatu yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan pada sekelompok orang karena dosa dan pembangkangan mereka terhadap hukum Allah, dan dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat, seperti tsunami, banjir, longsor, ya. Dan hampir seluruh masyarakat wilayah di situ, apakah desa, apakah kota, apakah negara, merasakan. Nah, ini diistilahkan dengan bencana, makanya di bahasa kita kan bencana alam, ya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan faktor-faktornya. Kemudian ada ujian dan cobaan. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala menimpahkan secara individu kepada setiap orang, ya, untuk mengembalikan mereka ke jalan Allah di saat mereka lalai, seperti peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik yang banyak melakukan kemaksiatan, ataupun orang beriman agar menambah derajat mereka. Nah, itu diistilahkan dengan ujian ataupun cobaan. Kita akan coba masuk kepada penjelasan lebih dalam tentang masalah dua tadi, kurang lebih gambaran definisi tadi itu, ya. Tentu ini definisi bukan definisi yang punya rujukan dari buku, ya. Saya hanya coba mengerucutkan sebuah gambaran definisi agar mudah difahami gitu. Dalil tentang bencana yang merata semua orang kena, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu, ya, annallaha syadidul iqab. Yang artinya, hati-hatilah kalian. Bisa Anda buka di aplikasi Al-Quran, di handphone Anda, surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25, dan peliharalah diri kalian, atau selamatkan diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bencana kalau datang, orang-orang beriman di lokasi pun itu bisa kena gitu kan. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ini baru dalilnya. Kita akan jelaskan nanti faktor-faktor penyebabnya, ya. Sehingga Anda bisa menyadari dan mengetahui, oh ternyata ini faktornya. Dan Anda kalau jauhi atau hindari faktor tersebut, secara otomatis juga Anda akan selamat dari hal yang menyebabkan atau datangnya bencana tadi. Sementara kalau cobaan dan ujian, dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Dan ini saya sudah sampaikan tadi, dan saya ingatkan kembali, kalau bencana, siksaan yang Allah timpahkan kepada sekelompok manusia disebabkan karena dosa atau pembangkangan mereka, dan itu menyeluruh, semuanya kena gitu. Sementara ujian dan cobaan adalah siksaan atau cobaan ataupun sesuatu yang berat bagi seseorang secara individu yang Allah timpahkan, bisa karena pembangkangan dan kemaksiatan mereka seperti orang kafir dan orang fasik, atau orang beriman untuk mengangkat derajat mereka.
Nah, contohnya misalnya orang sakit, ya, orang keselio, diganggu oleh orang, gunjing, fitnah dan segala macam. Ya. Baik, dalilnya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Tentu di sini maksud dalamnya kematian, ya, kekurangan harta, bangkrut, tertipu orang dan seterusnya. Gitu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti, kata Allah, kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian secara individu. Semua orang beriman atau orang kafir. Dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran yang ada. Ya. Kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi akan diuji oleh Allah SWT. Kita akan rasakan lapar, kita akan rasakan ya, kekurangan harta, apakah ditipu orang, apakah kita belum mendapatkan pekerjaan, atau dan seterusnya. Ya. Dan juga hasil panen tidak selamanya pasti maksimal. Pasti akan ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ya. Maka sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita sudah sampaikan kurang lebih tentang gambaran definisi bencana yang akan menimpa seluruh orang di satu wilayah karena pembangkangan dan dosa mereka kepada Allah. Sementara ujian datangnya kepada individual. Ya. Perlu kita tadaburi dulu sebelum lebih dalam kita bahas faktor-faktor penyebab daripada bencana dan juga cobaan ya, individual tadi. Coba kita tadaburi ayat ini. Karena ini sebenarnya pondasi dasarnya. Terutama masalah bencana ya. Karena kalau kita dengar bencana teman-teman sekalian, longsor, tsunami, gempa, semua orang pasti ketakutan dan merasa ini sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ya, berbeda mungkin dengan kalau ujian individual seperti misalnya lapar, haus, mungkin cuma dia saja yang rasakan. Dan ada juga orang mungkin dia masih menikmati keadaan dia sampai Allah memberikan dia jalan keluar. Tapi kalau bencana ini susah sekali. Karena umumnya membinasakan dan menghancurkan gitu. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran ini perlu dirundungi surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Tentang pondasi dasar bencana itu. Bagaimana caranya supaya dia tidak datang, tidak terjadi. Ya. Maka perhatikan surah Hud ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin terjadi tsunami, bencana alam ya. Apapun itu sifatnya atau namanya, tidak mungkin terjadi ya, tiba-tiba, tanpa sebab. Allah nggak akan berbuat zalim. Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Mereka jujur, mereka amanah, mereka bersedekah, mereka bakti sama orang tua. Mereka menjenguk orang sakit, mereka menjauhi sifat-sifat buruk seperti bohong, menipu. Nggak mungkin negeri mereka itu, kota mereka dihancurkan oleh Allah. Itu nggak mungkin. Berarti pemahaman ya, lawan daripada pemahaman dari ayat ini adalah kalau orang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan dan itu merata, maka secara otomatis Allah akan datangkan bencana tadi. Kemudian dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya, dan tidak ada Tuhan dan tidak mungkin Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa sebelum dia Allah mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kalau dulu ada masa-masa nabi, masa kenabian, nabi-nabi diutus. Kalau mereka nolak, maka seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim ya, yang di Babilonia, kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Setelah mereka nolak, baru kemudian mereka dibinasakan. Atau kalau sekarang sudah tidak ada lagi Rasul, berarti akan datang para ulama-ulama, da'i-da'i, penyampaian-penyampaian tentang agama Islam ini kepada penduduk setempat. Ya.
Jadi Tuhanmu hai Muhammad tidak akan membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa sebelum dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau kemaksiatan. Jadi itu poinnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya heran dengan satu kaum bisa binasa sementara Allah sudah memberikan kepada mereka solusinya. Menyampaikan. Sebab binasa adalah kemaksiatan dan solusinya adalah istighfar. Tapi mereka tidak mau beristighfar. Mereka tidak kembali kepada Allah SWT. Mereka anggap itu adalah hal yang boleh. Malah dilegalkan. Malah rame-rame melakukannya. Ya. Rame-rame berzina. Rame-rame riba. Rame-rame menipu. Rame-rame. Maka akan merata juga siksaan yang datang. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 208, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan sesudah ada bagi mereka yang memberi peringatan. Ada orang yang ingatkan, tidak boleh ini haram, tidak boleh ini haram. Tapi diacuhkan, nggak dipedulikan para dai, para ulama yang datang itu. Kalau di zaman masa Nabi-Nabi, masa Nabi-Nabi, kalau di masa mereka masih hidup, maka Nabi-Nabi yang memperingatkan. Kalau zaman kita sekarang ada para ulama, para dai yang menyampaikan, tapi tidak diingatkan, malah dianggap remeh. Dan disitulah Allah SWT akan mendatangkan hukuman kepada wilayah tersebut. Dan kalau hukuman Allah sudah datang, tidak akan pernah ada yang bisa mengelak. Anda bisa lihat, berapa kali terjadi di Indonesia kan, di beberapa kota. Sampai depan mata mereka melihat rumah-rumah mereka hancur. Mereka melihat bagaimana tanah bergejolak. Bumi menelan semuanya. Bangunan-bangunan mereka, pohon-pohon mereka, ya, kendaraan mereka. Dan di YouTube masih banyak Anda bisa nonton masalah itu. Di depan mata fenomenanya ada. Dan itu fakta jelas lapangan tentang makna ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Begitu juga dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Artinya tidak langsung tiba-tiba mereka buat dosa langsung dihancurkan, tapi Allah berikan peringatan. Dari mulai peringatan yang paling ringan sampai peringatan yang paling besar. Ya. Saya kasih contoh, kalau orang mau mencuri misalnya, maka sebelum dia melakukan atau berzina atau apa saja, pasti yang ada pertama peringatan Allah adalah rasa khawatir dia. Rasa khawatir dia. Dia khawatir, dia takut nanti kalau ketahuan, nanti kalau begini dan begitu. Ya. Setelah itu kalau dia tetap lakukan, maka Allah akan buat yang lebih besar. Dia dilihat oleh orang dalam melakukan perbuatan tersebut, supaya dia berhenti. Tapi kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan hal yang lebih besar. Digerebek oleh polisi, oleh aparat, kemudian dipermalukan di medsos. Tetap dia lakukan, tidak kembali kepada Allah. Allah buat dia pada saat berzina rubuh bangunan tersebut dan meninggal dalam kondisi memalukan dan memilukan. Seperti itu terus menerus. Ya. Dan ini tidak mungkin berubah. Ini peraturan sistem Allah buatkan. Anda kalau menjadi orang yang baik-baik di muka bumi ini, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, Anda akan seperti para nabi dan para pengikutnya. Mereka akan selamat dan mereka akan bahagia. Walaupun diolok-olok, dihina oleh para orang-orang yang tidak beriman. Dan Anda kalau memilih jalan-jalan seperti orang-orang yang telah dihukum oleh Allah, Anda akan sama dengan mereka. Fir'aun, Haman, Qarun, kemudian Namrud, dan banyak yang lainnya yang sudah Allah binasakan. Dan cerita mereka dikekalkan dalam Al-Quran. Ini semua akan sama jalurnya. Orang yang sholat, yang puasa akan sama jalurnya. Mereka akan bahagia, mereka akan menerima hasilnya, dan mereka juga akan husnul khatimah. Namanya juga akan harum. Orang yang mencuri, menipu, zina, sama. Akhirnya sama. Sama. Binasa, tabrakan, memilukan, dan segala macam hal. Ya. Jadi Anda tinggal tentukan, pilih jalan yang mana gitu. Baik, kita akan masuk sekarang teman-teman sekalian ke faktor-faktor atau sebab-sebab daripada bencana. Kita masih bicara masalah bencana, nanti kita akan bicara masalah ujian. Ya. Jadi sesuatu yang besar yang datang. Ini memang penting sekali untuk disinggung gitu. Yang pertama yang merupakan faktor utama terjadinya bencana ini adalah penolakan terhadap rasul-rasul atau penolakan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia menolak ajaran
Allah atau syariat Allah SWT, tapi dia memang sebenarnya mau melakukan, cuman mungkin belum sekarang gitu. Tapi ada orang enggak, dia benci, lalu kemudian dia buat sebuah makar, bagaimana caranya supaya ini enggak ada lagi. Dakwah itu enggak ada, Islam enggak disebarkan. Ditutuplah masjid, ditutuplah sekolah-sekolah, dibakarlah buku-buku. Nah ini sudah menantang gitu. Allah SWT akan turun tangan kalau dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Sudah banyak contohnya, kita dengarkan bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan masalah dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusuluhum bil bayinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Banyak orang sudah Allah binasakan. Namrud, Anda tinggal ketik peninggalan Namrud di Babilonia akan kelihatan. Istana-istana mereka. Istananya, patung-patungnya, peninggalan kerajaannya. Fir'aun di Mesir, Anda bisa lihat bagaimana peninggalan mereka. Bahkan jasadnya pun masih ada. Kemudian juga, ya, banyak yang lain peninggalan kaum Nabi Syuaib ya, di Madian, atau dikenal dengan wilayah Nabi Syuaib. Kemudian juga ada Madain Saleh yang ada di Saudi 4 jam dari kota Madinah, tempatnya Nabi Saleh, kaum Thamud ya. Bagaimana kaum Lut ada di Laut Mati di Jordan, antara Jordan dan Palestina. Jadi ada peninggalan-peninggalan mereka. Kita bisa nampak depan mata gitu. Allah sudah mengatakan, dan kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ketika mereka berbuat kezaliman, apa sih kezaliman mereka yang Allah maksudkan? Allah katakan, padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ya. Tapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Mereka tidak mau menerima itu. Ini garis keras, ini. Intinya menolak agama Allah sebenarnya. Jadi, beda tentu kasusnya orang yang belum bisa mengamalkan, karena dia butuh proses, dengan orang yang sama sekali memang tidak mau mengamalkan. Ya. Jadi akan datang bencana itu. Tetapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi yang masalahnya adalah kezaliman yang Allah maksudkan, menolak para rasul, menolak syariat Allah yang telah dibawa oleh para rasul. Dan tentu penyambung lidahnya para rasul adalah para ulama, para dai ya. Mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau tahu. Mau makanan, mau minuman, mau pergaulan, mau pendapatan halal atau haram, tidak penting bagi dia. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan, hawa nafsunya. Dan sesuai dengan agama Allah SWT. Maka ini tentu menjadi penyebab ya. Demikian pula dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 54 tentang Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal 54. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu biayati rabbihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimin. Keadaan mereka, orang-orang yang telah Allah binasakan, siapapun itu, termasuk yang di zaman-zaman kita sekarang, kalau masih ada orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sama. Tadi sudah saya bilang, kalau dia melakukan kemaksiatan akan sama dengan nasibnya orang-orang yang maksiat sebelum kita. Kalau dia beriman, maka dia akan sama dengan orang-orang yang beriman sebelumnya. Keadaan mereka, orang-orang yang Allah binasakan, serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya juga Fir'aun, yang sudah Allah binasakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang zalim. Sama. Bangkang hukum Allah akan sama nasibnya. Bahkan ini bisa terjadi pada orang yang mengaku muslim pun. Ya. Karena dia menganggap, nggak masalah. Bukannya dia coba belajar supaya dia bisa menerapkan syariat Allah, nggak nolak. Apalagi kalau tidak masuk di otak dia. Ya susah. Kalau kita jadikan syariat Allah SWT tolak ukur adalah otak seseorang di antara kita, lalu otak siapa yang akan jadi tolak ukur untuk menghakimi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Itu nggak mungkin. Yang benar otak kita yang adaptasi, mempelajari, kemudian kita coba lunakkan dan konekkan antara otak kita dengan hati nurani agar kita bisa mengamalkan puasa, mengamalkan sholat malam, ya,
menerima bagaimana malaikat maut datang mencabut ajal, ada kehidupan di alam barzah, ada surga neraka, baru bisa. Kalau enggak bakal bisa. Kalau pakai otak enggak mungkin. Itulah sebabnya muncul orang-orang yang menolak semua ini, ya, dengan otak-otak mereka yang tidak masuk akal ini. Ya. Begitu juga dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Waktu Nabi Muhammad SAW diusir-usir, disiksa di Mekah, ya, saya dibuat terganggu dalam dakwah beliau, padahal beliau menyampaikan kebenaran tentang hukum Allah SWT. Maka Allah mengatakan, betapa banyak hai Muhammad, negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu. Maksudnya Mekah, penduduk negeri yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka karena penolakan mereka pada Rasul. Maka tidak seorang penolong pun pada mereka. Ini hampir terjadi teman-teman sekalian di Mekah. Waktu Nabi SAW berdakwah, lebih dari 10 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Ya. Ditolak dakwanya. Yang beriman hanya 153 orang. Itu pun ya 83 orang hijrah ke Ethiopia, cuma 70 orang yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Itu bukan waktu yang sedikit, 10 tahun lebih berdakwah. Tapi cuma sekian yang beriman gitu. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, Nabi SAW coba keluar, cari lokasi dakwah yang baru. Maka beliau menuju ke kota Taif. Kurang lebih antara 70 sampai 80 kilo dari kota Mekah. Dan kalau Anda pernah dengar Nabi SAW pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah, suku Sa'diyah itu ada di kota Taif kurang lebih. Sekitar Taif gitu ya. Dan sampai sekarang Anda bisa kunjungi kota Taif kalau Anda lagi umrah. Misalnya kalau Allah buka satu waktu lagi insya Allah umrah, Anda bisa mengunjungi kota Taif. Kota yang cukup bagus, indah, ada di atas gunung gitu ya. Dan udaranya cukup dingin gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW karena di Mekah ditolak, menuju ke sana. Diizinkan, pergilah ke sana. Nabi SAW jalan kaki. Sampai sana ditolak juga dakwanya. Bukan cuma ditolak gitu. Ya. Orang-orang pemimpin-pemimpin kota Taif mengajak masyarakatnya untuk melempari Nabi SAW. Jadi setiap kali Nabi angkat kakinya satu dilempari. Diturunkan sudah sakit nih. Dan bukan satu dua orang yang melempari, hampir satu kota Taif. Ya. Dan pada saat turun sudah kesakitan. Yang satu diangkat, karena orang melangkah kan harus mengangkat kaki. Yang satu lagi dilempar. Berdarah-darah, keringatan, ditolak dakwah Nabi SAW. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Coba kita bayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW pada saat itu. Islam masih belum dikenal. Bukan kayak sekarang. Al-Quran masih baru berapa ayat yang turun. Gitu. Ya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW keluar dari pintu gerbang dalam kondisi memang betul-betul sedih ya. Dan beliau terus jalan sampai berada di bawah sebuah pohon, istirahat sejenak. Nah waktu beliau istirahat sejenak teman-teman sekalian, tiba-tiba Jibril datang alaihissalam. Kemudian Jibril ya, mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya sekarang bersamaku ini malaikat khusus yang mengatur semua gunung di muka bumi. Dia yang bertanggung jawab. Hancurin, pindahin, segala macam. Maka kami sudah melihat ini. Seakan-akan Jibril mengatakan, kami sudah melihat ini bagaimana Mekah dan Taif menolak. Kalau kau mau perintahkan apa saja sama dia. Kalau kau mau perintahkan dia agar menyatukan antara gunung Taif dan Mekah ini, ya, digabungkan, hancur semua dua kota ini. Dan dakwahmu akan tersebar. Tetap Islam akan diterima. Mereka nolak, mereka akan hancur. Atau pilihannya, kau bersabar hai Muhammad dan dakwahmu akan tersebar. Maka karena hati ya, nurani Nabi SAW yang sangat lembut, penuh kasih sayang dan mendahulukan agar umat manusia ini mendapatkan hidayah, bukan cuma kehancuran dari Allah SWT. Atau bukan spontanitas kehancuran, maka Nabi SAW mengatakan tidak. Aku berharap ya agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Lahir dari Al-As bin Wa'il, Amr bin As, seorang pejuang Islam, bahkan yang membawa Islam ke Afrika. Ya, terkenal dengan kecerdasannya. Lahir dari Al-Walid, Khalid bin Walid. Ya. Dan lahir dari banyak tokoh-tokoh Mekah seperti Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, jadi sahabat dari orang pejuang Islam. Dari kota Taif keluar Abdurrahman ibn Sakhar
atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang muhaddits atau penyampai hadis Nabi SAW yang paling banyak, perawi laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah itu dari kota Taif, dari suku Daus radhiyallahu anhu majma'in. Jadi Allah akhirnya kabulkan apa yang Nabi SAW lakukan. Jadi Allah belum menghancurkan justru karena Nabi SAW memang masih mohon kepada Allah SWT. Demikian pula selanjutnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 139 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fakadzdzabuhu fa ahlaknahum ya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, kaumnya Nabi Hud, ya, kaum 'Ad. Lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi perlu kita melihat, mengenang kisah umat-umat sebelum kita, karena mereka jelas Allah binasakan. Ya, yang paling jelas tadi kisah Fir'aun itu, yang sampai sekarang bisa dilihat muminya di Mesir. Yang kedua teman-teman, sebab setelah penolakan terhadap Rasul adalah meratanya dosa besar. Dan ini yang umum sekarang terjadi di muka bumi ya. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim. Fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Banyak. Namrud, Fir'aun tadi ya. Kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Saleh. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Mereka punya rumah, mereka punya bisnis, mereka punya militer. Ya. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, pada kita sekarang. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Mereka bisa hidup, sungai-sungai ada, bisa ambil hasilnya dari sungai tersebut. Ya. Ikan dan segala macam itu. Dan juga hujan lebat sehingga tumbuh-tumbuhan mereka jadi subur. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang lain. Ini karena dosa-dosa besar. Ya, makanya kaum Lut Allah binasakan karena homoseksual mereka lakukan. Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan di zaman kita sekarang, subhanallah. Ya, malah hampir semua yang menjadi penyebab kaum sebelum kita Allah binasakan ada pada kita. Kaum Nabi Lut homoseksual. Sekarang malah lebih berkembang LGBT. Bukan cuma homoseksual, sama lesbiannya sekalian. Transgendernya sekalian. Jadi aneh gitu. Ya, kalau Allah mau binasakan itu luar biasa. Sudah banyak faktor-faktor. Kaum Nabi Lut dulu cuma satu itu saja. Cuma homoseksual saja. Di beberapa wilayah di muka bumi ini, bahkan ada pernikahan sah sesama jenis. Nah, ini aneh ini. Tapi itu terjadi. Kecurangan di sebagian kaum sebelum kita, kaumnya Nabi Syuaib dalam timbangan mereka, bisnis mereka. Curang, menipu. Allah binasakan. Sekarang berapa banyak penipuan yang terjadi. Dan kecurangan. Ya. Dan begitu banyak sebab-sebab yang Allah binasakan mereka itu semuanya ada. Kita harus hati-hati. Ya. Jangan dianggap remeh masalah ini. Dalam surah Isra, surah nomor 17, ayat 17, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak, kata Allah, kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, termasuk dosa besar ini kezaliman ya. Kalau tadi kan di dosa yang penyebab pertama itu kan kena penolakan terhadap Rasul secara umum. Ini juga dosa sebenarnya. Tapi kita bicarain dosa-dosa besar. Kalau itu kan penolakan terhadap Rasul itu kekufuran udah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 45 tentang masalah salah satu dosa besar itu kezaliman. Pemimpin yang zalim, masyarakatnya yang zalim satu sama yang lain. Dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faka'i min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha
Wahiyya khawiyatun ala urusya wa bi'rin mu'attalati wa qasrin masyid. Berapa banyak kota dan negeri yang telah kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Maka tembok-tembok kota atau negeri itu rubuh menutupi atap-atap rumah mereka. Dan berapa banyak sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali ke faktor yang keempat. Yaitu tidak menyeru kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang mungkar. Ini termasuk hal yang sangat berbahaya. Dan ini sering kali kita lihat di depan mata kita. Ya. Apa itu yang ma'ruf? Ma'ruf itu sesuatu yang Allah perintahkan, dan apa yang mungkar, apa yang Allah larang. Jadi yang ma'ruf semua yang Allah perintahkan, dan yang mungkar semua yang Allah larang. Kalau itu ma'ruf ini, kita bicara ma'ruf dulu. Kalau yang ma'ruf ini, yang Allah perintahkan, wajib, tidak boleh kita toleransi. Harus kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sunnah, masih bisa ada pilihan. Kayak misalnya sholat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Ini harus kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau sholat sunnah, puasa sunnah, ini nggak masalah. Artinya kita boleh ingatkan, boleh tidak gitu. Ya, itu ma'ruf. Kalau yang mungkar juga dilihat. Kalau sesuatu yang haram, maka wajib kita pungkiri. Nggak boleh kita biarkan. Ya, bukan masalah itu hak dia pribadi, bukan. Nanti akan kita jelaskan ya. Karena ada efek juga kepada kita. Ingat, waktu kita bacakan ayat Al-Quran tadi ya. Yang surah Al-Anfal ayat 25. Allah mengatakan hati-hati dari musibah, siksaan yang datang yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Dia berbuat tapi kita juga kena efeknya gitu. Ya. Satu komplek perumahan, ada 1-2 rumah yang buat masalah di situ, kemaksiatan kepada Allah, dan dibiarkan, maka nanti bisa merata. Terjadi konslet listrik, terjadi pencurian dan merata, ada pembunuhan dan segala macam, itu bisa terjadi. Karena dibiarkan. Ya, seperti itu maksudnya. Kalau haram harus kita pungkiri. Kalau makruh kita masih punya, bisa kita diam. Gak ada masalah, karena itu masih pilihan. Ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik, kita akan lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kalau mau dibahas panjang sekali tentunya. Tapi kita lihat dalam surah ya, Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 78 sampai 79. Kisah tentang Bani Israel. Bagaimana mereka tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya. Kenapa? Kenapa mereka dilaknat? Kenapa Allah patok mereka sebagai orang yang melampaui batas? Karena itu berarti dihukum ya. Kenapa? Apa yang Bani Israel lakukan? Allah mengatakan, itu ayat 78. Ayat 79-nya Allah jelaskan. Mereka satu sama yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. Jadi orang berzina, orang riba, orang mencuri, orang menipu, orang gunjing, orang bodoh dengan agama, bicara tentang agama, menghina agama, didiamkan. Itu sebabnya dulu Allah binasakan. Dalam sebuah hadis Bukhari, baginda Nabi SAW jelaskan, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar, kita dengan orang yang berbuat kemungkaran ini. Ya. Kalau kita coba beriman, coba menerapkan hukum Allah SWT, lalu perbedaan kita dengan orang-orang yang berbuat dosa nih, maksiat di depan mata kita. Kata Nabi SAW, seperti ibarat orang yang berada di atas satu kapal, bersama-sama semuanya. Nah, mereka yang melakukan kemaksiatan berada di dak kapal, sementara kalian berada di atas kapal. Ya. Setiap kali mereka mau ngambil air, mereka selalu saja melewati atas. Mereka selalu lewatin atas. Nah, satu waktu mereka berbicara, kata Nabi SAW, daripada kita selalu setiap kali mau ambil air lewat atas, ketemu sama orang-orang saleh itu. Lebih baik kita bolongin aja kapal. Jadi nggak repot. Bolong, ada air masuk yang kita ambil. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian biarkan mereka membolongi kapal itu,
maka kalian akan tenggelam semuanya. Maksudnya, kalau kalian biarkan mereka dengan kezaliman mereka, dengan kemaksiatan mereka, dan kalian diam aja, maka secara otomatis kalian akan binasa semua. Kapal akan tenggelam, dan kalian pun akan tenggelam. Dalam hadis yang sahih, hadis sahih yang lain, kata Nabi SAW, kalian harus menyuruh pada kebaikan. Nah, ma'ruf tadi. Kalau dia wajib, serukan, sampaikan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, kita ingatkan kewajiban-kewajiban tersebut. Sunnah boleh, tapi bukan seperti tingkat yang wajib ini. Dan kalian harus mencegah kemungkaran. Harus cegah orang berbuat dosa yang haram. Yang makruh masih ada pilihan, tapi yang haram tidak bisa kita diamkan. Perzinahan, kemaksiatan umumnya nggak boleh dibiarkan. Makanya kalau Anda lihat di Indonesia, setiap ada orang buat satu kesalahan, apalagi sudah di medsos, maka akan beramai-ramai para dai-dai nyampaikan, itu nggak boleh, itu begini, itu begitu. Ya. Atau mungkin ada di sebagian di antara kaum muslimin, anak-anak muda kita yang Masya Allah semangat dalam agama, mereka mencari cuplikan-cuplikan ceramah para ustadz atau da'i, kemudian dipertemukan untuk menasihatin orang yang berbuat dosa ini. Kan begitu. Nggak boleh dibiarkan, karena berbahaya ini. Kata Nabi SAW, kalian harus menyuruh pada kebaikan dan melarang untuk mencegah kemungkaran. Melarang pelaku kezaliman hingga kalian mencegahnya secara paksa. Paksa dengan kata harus terus dikejar. Apakah dengan lisan, ya, kalau Anda punya power, maka dengan power gitu. Misalnya power itu kayak orang tua sama anaknya lagi mabuk-mabukan, ditarik botol minuman kerasnya, diberhentikan dari narkotikanya, dihukum gitu. Ya, diberhentikan fasilitas, dalam arti kata mobil, segala macam, uang bulanan nggak boleh. Atau pimpinan perusahaan, dia kasih surat peringatan atau diberhentikan pegawai yang memang tidak mau tahu masalah kemungkaran seperti itu. Karena kalau tidak, semua perusahaan bisa kena. Semua yang ada di dalam rumah itu bisa kena efek daripada dosa tadi satu orang yang melakukan itu. Kalian mencegahnya secara paksa dan menariknya kepada kebaikan secara paksa. Atau akan muncul perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian pun berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Bayangkan. Orang paling soleh di wilayah itu kalau lagi berdoa tetap Allah tidak kabulkan karena dosa yang merata tadi. Karena banyaknya kesalahan yang dilakukan. Nah, ini bahaya sekali. Bersyukurlah teman-teman kalau di wilayah Anda, di kota Anda masih ada dai-dai yang mau mengingatkan. Bahkan kadang-kadang suara mereka lantang mengingatkan. Karena mereka tahu masalah ini. Kalau saya biarkan, nanti akhirnya saya juga kena nih sama mereka gitu. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang lain, kata Nabi SAW, kalian semua harus mencegah kemungkaran atau Allah akan timpakan secara umum bencana pada kalian semua. Dan itu yang Allah tekankan dalam surah Al-Anfal tadi. Surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian, pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak menimpa orang-orang zalim secara khusus saja di antara kalian, bukan cuma berbuat dosa. Semua akan kena, yang diam-diamnya juga kena gitu. Dan ketahuilah bahwasanya kalau datang siksaan tersebut amat berat. Kalau siksaan Allah datang berat. Setelah longsor datang, banjir datang berat. Rumah yang selama ini Anda bangun, Anda setengah mati untuk mendapatkannya, kendaraan rusak semua, hancur. Berapa kali saya lihat cuplikan di Indonesia, subhanallah. Sayang betul kalau penduduk negeri itu tidak ambil pelajaran. Lumpur, longsor, masuk ke kota mereka, ke desa mereka. Hancur semuanya. Depan mata mereka, keluarga mereka meninggal. Ada yang lagi jalan, ada yang lagi duduk, meninggal. Dan jadi kaku kena ya, lumpur-lumpur tersebut. Banjir-banjir yang membawa, menghancurkan rumah-rumah mereka. Menghancurkan ya, kendaraan-kendaraan mewah mereka. Mereka beli dengan berusaha untuk mendapatkan uang, nggak bisa membelinya. Tapi juga tidak diambil pelajaran, subhanallah. Setelah keadaan kondusif lagi, kembali lagi maksiat. La haula wa la quwata illa billah. Bukannya diambil pelajaran gitu. Dalam hadis Bukhari yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Di satu keadaan, tapi tidak disebutkan negerinya di mana. Jibril disuruh datang untuk menghancurkan negeri itu oleh Allah SWT. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduk negeri itu orang soleh. Ada satu orang soleh itu, ahli ibadah. Maka dia melapor kepada Allah mengatakan, ya Allah, kata Nabi SAW, ya Allah, sungguhnya di negeri itu terdapat hambamu fulan, orang soleh. Maka Allah mengatakan atau berfirman, mulailah siksa dari dia. Loh kok bisa? Orang yang soleh, dia yang dimulai disiksaan.
Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan dan tidak pernah mencegah kemungkaran. Mau masuk surga sendiri. Ini hadis sahih. Hati-hati. Anda jangan sholat sendiri. Kalau ke masjid aja orang di sekitar jalan. Ayo pak, sholat pak, sudah waktunya. Mulai dari rumah tangga, suami ingatkan istri, istri ingatkan suami, orang tua ingatkan anak, anak ingatkan orang tua, majikan ingatkan pembantunya, supirnya, ingatkan. Begitu juga dengan orang di perusahaan, atasan ingatkan bawahan, bawahan ingatkan atasan, saling mengingatkan satu sama yang lain staff. Ya. Lingkup masyarakat juga begitu. Se-RT, se-RW, satu kecamatan, satu kelurahan, satu kecamatan, lingkup lebih besar, satu desa, satu kota, dan seterusnya. Saling mengingatkan. Kalau tidak, maka akan jadi masalah ini. Dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, pernah Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami akan ditimpa siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila pelanggaran agama telah merajalela. Nggak ada lagi yang luruskan. Udah, biarin aja terserah. Kita coba ambil pelajaran dari kisah negeri, penduduk negeri Ila. Penduduk negeri Ila ini teman-teman sekalian, wilayah ini sekarang masuk ke Palestina. Ya. Kota namanya Ila. Dulu, di zaman dulu ada sekelompok Bani Israel tinggal di sana di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini teman-teman, kebiasaan mereka adalah nelayan. Pekerjaan mereka nelayan. Waktu itu syariat Nabi Musa alaihissalam, karena hari Sabtu adalah hari raya mereka, tidak boleh mereka memancing. Ada larangan begitu di syariat itu. Maka sebagian masyarakat negeri Ila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ya, yang pertama dari 3 ini, teman-teman sekalian, yang pertama adalah mengakalin larangan itu. Mereka nggak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu, hari Jumat malam. Mereka biarkan ikan masuk di hari Sabtu. Hari Ahad mereka panen. Mereka bilang kita nggak mancing ke hari Sabtu. Tapi mereka mau ngakalin larangan Allah SWT. Kelompok yang kedua, yang melarang ini. Nggak boleh, nggak boleh, ini nggak boleh. Ini ingatkan ini. Amr ma'ruf nahi munkar. Kelompok yang ketiga, ini orang-orang beriman juga. Tapi mereka bukan bergabung sama kelompok kedua untuk melarang kelompok pertama berbuat dosa tadi. Tapi malah dia atau mereka menahan kelompok kedua. Udahlah, nggak usah urus itu. Kelompok pertama biarin aja. Allah juga akan hukum, biarin aja. Untuk apa kau nasihatin temanmu itu yang berzina? Biarin aja, nanti Allah hukum. Jadi dia bukan menasihatin yang sedang berzina, tapi dia nasihatin temannya untuk tidak usah meluruskan kemungkaran itu. Nah, ini jadi masalah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah datangkan hukumannya. Ya. Allah kutuk mereka. Allah ubah menjadi kera dan babi pada saat itu. Selama 3 hari lalu Allah binasakan mereka. Siapa yang dibinasakan? Kelompok pertama, yang tadi memang mengakalin pancingan tersebut sudah dinasihatin sama kelompok kedua nggak mau dengar, dan kelompok ketiga yang bukannya melarang kelompok pertama tapi malah menahan kelompok kedua, ini juga kena hukuman. Artinya kalau anda mau tidak kena bencana segala macam, anda harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bencana akan datang di wilayah itu kan anda sudah coba luruskan, mereka tidak mau dengar, maka Allah punya cara menyelamatkan anda nantinya. Seperti kasus Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya Allah selamatkan, Allah keluarkan pada saat bencana akan datang. Allah gambarkan tentang penduduk negeri Ila ini dalam surah Al-A'raf. Anda bisa lihat surah nomor 7, ayat 163 sampai 167. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat 163-nya. Allah mengatakan agar Nabi Muhammad SAW menanyakan kasus penduduk negeri Ila kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka tidak mau beriman.
Baik, alasan mereka menolak kenapa? Ini bukan nabi. Baik, ada satu kisah dari Bani Israel penduduk negeri ini, tidak semua orang tahu. Nabi ini tahu nih. Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW ceritakan kepada mereka. Kata Allah, tanyakan kepada mereka, hai Muhammad. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad. Tentang penduduk negeri, ya, yang pernah dihuni oleh Bani Israel, yang terletak di dekat laut, pinggir pantai. Ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu, nggak boleh mancing, tapi mereka akalin hari malam Sabtu pasang jala, hari Ahad mereka panen. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan karena mereka berbuat fasik. Jadi awalnya beberapa individu mau mengakalin dengan cara tadi memasang jala malam Sabtu, mereka biarin jalannya sampai hari Ahad pagi baru mereka panen gitu. Diingatkan oleh kelompok yang amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak mau dengar. Lalu Allah datangkan ujian lebih berat buat mereka. Yaitu di hari Sabtu mereka nggak usah pergi keluar pakai perahu mereka, ikan-ikan sudah datang ngapung-ngapung, tinggal mereka pegang pakai tangan mereka sebagai ujian. Sehingga mereka makin melanggar. Itu 163. 164-nya kata Allah. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka dan mengadab mereka dengan adab yang amat keras. Jadi kelompok pertama berbuat dosa tadi, melanggar mancing hari Sabtu. Kelompok kedua menasihatin. Ya Allah ingatkan di sini, ingat kelompok yang ketiga. Mereka datang kepada kelompok kedua mengatakan, mengapa kamu mau menasihatin satu kaum, kelompok pertama, yang Allah akan binasakan mereka. Biarkan aja mereka zina, biarkan aja. Biarkan aja mereka mancing melanggar. Kalau kita sekarang biarkan aja mereka zina, mabuk, ke karaoke, diskotik, biarin aja. Nanti mereka juga akan dihukum sama Allah. Nggak bisa, karena yang mereka lakukan itu berefek juga pada kita gitu. Maka para kelompok kedua yang melarang kelompok ketiga, kelompok pertama tadi, ya, menjawab, agar kami punya alasan di depan Tuhan kami. Kalau kami sudah ingatkan ya Allah, di hari kiamat Allah akan tanya, kau berdakwah nggak? Kau sampaikan nggak? Gitu. Agar kami lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Kami nggak dihukum sama Allah. Dan siapa tahu mereka bertakwa. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Gitu kan. 165-nya. Maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Nggak mau dengar. Kelompok pertama nggak mau dengar. Kelompok ketiga juga, bukannya bergabung sama kelompok kedua setelah dengar alasan tadi, mereka tetap aja, udahlah nggak usah gitu. Maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Kelompok kedua. Dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras. Kelompok pertama sama yang ketiga. Disebabkan mereka berbuat fasik. Ya. Jadi tidak melarang orang mungkar pun kena nanti. Bersama dengan orang yang berbuat mungkar itu. Karena dianggap sama mereka. 166-nya. Maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Sudahlah, nggak usah urus saya, terserah. Saya mau zina, saya mau mabuk, saya mau narkotika, terserah. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. 167-nya Allah mengatakan, dan ingatlah atau pelajarilah. Ketika Tuhan mau memberitahukan bahwa sungguhnya dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi itu. Karena ini kan orang-orang dari Bani Israel, orang Yahudi. Sampai hari kiamat nanti orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Karena secara umum mereka memang umumnya tidak mau. Kalau yang tidak sukai, walaupun Allah perintahkan mereka tinggalkan. Yang mereka sukai walaupun Allah larang mereka tetap lakukan. Dan ini bukti nyata tentang masalah datangnya siksa-siksa yang besar. Jadi kalau Anda hindari 4 faktor ini insya Allah. Ya. Nah itu tentang masalah jangan pungkiri para rasul. Sekarang penyambung lidahnya para ulama diingatkan terima. Yang kedua, jangan biarkan dosa besar merata. Tinggalkan itu. Mulai dari kita dan orang-orang sekitar. Jangan ada kezaliman dan selalu amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak akan ada bencana. Pasti. Kembali kepada surah Hud, surah nomor 11 ayat 117 tadi. Sekarang kita masuk teman-teman yang kedua masalah ujian. Individual yang datang. Ini sebabnya bisa kena dosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Terdapat dosa-dosa yang tidak dapat dibersihkan dengan istighfar. Dan Allah SWT akan mencoba hamba tersebut dengan penyakit untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena dosa-dosa yang dilakukan banyak, maka Allah uji dia. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ya, tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang, ya,
sampai duri yang menusuk tubuhnya kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Jadi memang ada dosa-dosa yang akhirnya Allah datangkan cobaan untuk membersihkan itu kalau orang-orang beriman. Kalau orang-orang fasik, ya, Allah jadikan sebagai peringatan kepada mereka. Kalau Anda sudah beriman, Anda sudah coba beramal soleh, Anda tetap sakit, Anda tetap ada gangguan orang, itu untuk menambah derajat Anda di surga. Makanya pernah terjadi setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu meninggal, mulai datang kelompok-kelompok ya Syiah yang dibentuk oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan Allah al-Musta'an sampai sekarang tersebar kemana-mana pemahaman dia. Semoga Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, dan negara kita terutama, dan negara-negara muslimin dari pemahaman Syiah ini. Itu bahaya sekali gitu. Pendirinya saja orang Yahudi gitu. Maka pada saat itu mereka mencaci maki Abu Bakar sama Umar. Ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mencela Abu Bakar sama Umar padahal mereka sudah lewat, sudah meninggal?" Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? "Saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka setelah meninggal mereka." Allah datangkan itu. Nah, ada orang-orang yang melakukan dosa ya, secara individual, kalau orang-orang fasik ya, supaya mereka kembali. Atau orang kafir supaya mereka sadar gitu. Dan itu dianggap kelalaian. Karena ada orang subhanallah dia buat dosa nih, kita ingatkan jangan akhi, jangan ukhti, ya langsung dia terima. Ada juga orang tidak. Memang dia tunggu datang cobaan tersebut. Nanti dia sakit, nanti dia masalah baru dia mau sadar. Di Riyadh ada satu anak muda, dia udah 5 tahun ya, di gip kakinya ya, patah dengan tabrakan mobil gitu. Ada seorang syekh, ini ijtihad dari beliau seringkali izin kepada kepala rumah sakit yang ada di Riyadh. Beliau pindah-pindah, masuk ke kamar, nasihatin orang, sampaikan hadis tentang sabar, supaya kembali kepada Allah segala macam. Dia pindah kamar sebelah, walaupun tidak dikenal gitu. Sampai ke kamar anak muda ini. Waktu sampai di kamar anak muda, langsung dia mulai nasihati, dia mengatakan sabarlah wahai anak muda segala macam. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekarang? Si anak muda ini tiba-tiba mengatakan, "Wahai syekh, saya malah bersyukur kepada Allah atas ujian yang datang ini." Kata syekh, "Kenapa?" Dia bilang, "Karena dulu saya lalai. Saya dulu tidak sholat, lalai udah. Nggak kerjakan perintah agama Allah. Tapi dengan tabrakan ini, awalnya saya gelisah. Bahkan 1 tahun pertama itu saya nggak bisa terima kejadian ini. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Mau apa lagi? Dokter pun nggak bisa buat apa-apa." Akhirnya membuat saya terpaksa menerima keadaan. Dan dengan itu, akhirnya saya mulai coba kembali kepada Allah. Saya sholat. Dan sekarang Anda perlu tahu, setelah 5 tahun saya dirawat di rumah sakit ini, saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Subhanallah, ada orang yang begitu. Cobaan datang, baru bisa membuat mereka sadar. Ada orang yang coba dengan nasihat sudah mau dengar. Mungkin dengan pengajian sekali begini mereka sudah bisa sadar. Ada orang tidak. Nanti datang kejadian besar dalam hidupnya, cerai rumah tangganya, bangkrut usahanya, apalah segala macam, baru kemudian dia mau sadar. Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 107 dan 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang menyebabkan datangnya cobaan-cobaan ini kepada orang yang berbuat dosa, orang-orang kafirin, karena mereka mencintai kehidupan dunia ini berlebihan, lebih daripada akhirat. Mereka tidak mau tahu masalah akhir. Dan bahwasanya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Itu 108, 107, 108-nya adalah ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatan mereka telah Allah kunci mati. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Itu disebabkan karena masalah itu. Ya. Jadi ini kalau orang-orang fasik. Beda kalau orang beriman. Kalau orang beriman beda. Orang beriman kalau Anda sudah jaga sholat, Anda sudah jaga pendapatan Anda sudah coba. Tapi masih ada juga cobaan-cobaan datang. Bisa pembersihan dosa masa lalu Anda kalau ada. Atau memang sekarang Allah ingin angkat derajat Anda. Karena dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ya, kita sudah selesaikan tadi orang fasik sama orang kafir supaya peringatan bagi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Kalau orang ya mukmin agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah SWT dan Allah angkat derajat mereka, karena dengan cobaan datang kita bisa menangis kepada Allah, kita bisa lebih hati-hati. Orang kalau datang cobaan subhanallah mungkin pintu-pintu dosa sangat kecil, tertutup sekali. Lagi sakit, lagi ada musibah apa, diajak dosa kita nggak mau, karena dosa itu umumnya orang lakukan di masa dia lalai gitu ya. Kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Maksudnya orang beriman.
Ujiannya datang kepada dia untuk membersihkan dosa masa lalu atau memang untuk mengangkat derajat dia. Mungkin ada derajat di surga, dia nggak bisa dapatkan kecuali 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun baca Quran. Tapi umur dia cuma 60 tahun. Allah ingin dia sampai ke sana. Bagaimana Allah kasih dia penyakit 10 tahun? Ya, dia harus selalu minum obat dan berobat misalnya. Dalam hadis riwayat Ahmad kata Nabi SAW, bila Allah mencintai seorang hamba, ya, karena imannya, maka Allah akan mengujinya. Karena ujian ini akan memangkas hidup seorang mukmin di atas ketaatan. Maksudnya dari kemaksiatan dia akan terus di atas ketaatan. Karena kalau ada musibah, kayak orang lumpuh, orang sakit, dia orang beriman, dia akan lebih fokus beribadah, tambah tertutup pintu kemaksiatan. Jadi dia memangkas hidupnya, umurnya agar selalu ada dalam ketaatan. Jadi tidak ada kemaksiatan lagi gitu. Ada ayat Al-Quran yang perlu kita renungi teman-teman. Sekarang kita tadabburi, yaitu surah Al-Ankabut ya. Saya harap teman-teman buka di aplikasi Al-Qurannya ini. Surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi ini sekaligus menjawab ayat ini tentunya selain dari bahasan kita. Orang-orang yang berpikir, kenapa orang berbuat dosa masih aja dikasih rezeki sama Allah ya. Misalnya. Allah jelaskan, perhatikan baik-baik. Ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Ankabut, surah nomor 29. Alif Lam Mim, hasiban nasu yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Huruf-huruf awal potongan dalam Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya atau nama lain surah itu. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja? Makan, minum, tidur. Sementara, dan mereka mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji. Jadi bukan berarti orang sudah beriman, sudah lurus, sudah tidak diuji. Tidak, Allah akan uji untuk melihat keimanannya. Sabar gak dia? Karena kan kita sebagaimana nikmat disuruh syukuri supaya bertambah, ya. Juga cobaan kita bersabar. Ya, ini harus berimbang. Seperti dua sayap dalam kehidupan yang tidak boleh terpisah satu sama yang lain. Lalu Allah katakan, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang beriman juga diberikan ujian. Nabi SAW diuji, para sahabat diuji gitu kan. Bukan berarti karena mereka punya dosa. Maka sungguhnya Allah akan mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya, bisa menerima cobaan tersebut dengan bersabar, sebagaimana mereka bisa bersyukur kalau ada nikmat. Gitu. Dan sungguhnya dia mengetahui, Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Dari situ Allah bisa tahu, orang ini jujur atau dusta dalam keimanannya. Di ayat 4-nya Allah mengatakan, Am hasiban ladina ya'maluna sayyiati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan dosa itu mengira bahwasanya mereka akan luput dari azab kami? Gak ada dosa yang tidak dihukum sama Allah SWT. Amat buruk apa yang mereka tetapkan itu. Gak mungkin. Lalu Ustaz, saya lihat kok ada orang yang berbuat dosa tapi tidak dihukum sama Allah. Belum. Dan Anda tidak tahu apa hukuman yang ada pada diri dia. Anda tidak tahu bagaimana kegelisahan dalam hidupnya. Anda tidak tahu bagaimana rumah tangganya. Anda tidak tahu pekerjaannya. Anda tidak tahu mungkin tiba-tiba Allah datangkan kepada dia penyakit kronis yang membuat dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Makin banyak dosa dia lakukan, maka makin berat yang akan datang kepada dia. Tapi jelas, ayat 4 Al-Ankabut ini mengatakan tidak mungkin ada orang berbuat dosa lalu luput dari siksa kami. Bahkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat melimpah pada seorang hamba sementara dia bermaksiat, ketahui itu adalah tadarruj atau tahapan siksaan dari Allah. Ayat 5-nya, Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mau selamat di akhirat, mau masuk surga, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Ayat 6-nya, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad, berperang jalan Allah, atau dia berusaha memaksakan diri untuk tetap dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia yang selamat, Allah tidak butuh itu. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Biar kita sholat 700 tahun, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kita tinggalkan dosa, Allah tidak butuh. Itu untuk diri kita sendiri. Ayat 7, ayat terakhir di sini yang kita bahas adalah walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Kita tutup teman-teman sekalian dengan hikmah daripada ujian dan cobaan. Yang pertama, penanaman sifat sabar. Ya. Jadi saya sudah bilang tadi bagaimana nikmat kita syukuri, cobaan kita sabari. Ini harus sama, harus berimbang. Nggak boleh nikmat kita syukuri, tapi cobaan kita tidak sabari, nggak boleh. Itu orang beriman harus dua-duanya sama. Jadi dia senyum pada saat nikmat ada, dia juga senyum pada saat cobaan ada. Allah sudah sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah 155, kami akan menguji kalian, gitu kan. Dan Allah menyebutkan di lanjutan ayat, saya akan kembali bacakan 155-nya. Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat basyiris sabirin. Kami pasti akan menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Allah uji itu. Kemudian teman-teman sekalian, dengan adanya cobaan kita kembali kepada Allah. Selain memang penanaman sifat sabar, juga kita kembali kepada Allah. Dan yang paling baik kita mulai dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Perhatikan Allah sebutkan di lanjutan Al-Baqarah tadi 156, 157. Tadi 155 sudah kita baca, Allah akan uji kita dengan segala macam ujian. Lalu Allah mengatakan 156-nya yang dan sampai 155-nya dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar di akhir ayat. 156 Allah katakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu yang paling pertama diucapkan, kalimat istirja' namanya. Allah katakan dalam 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah kami milik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu ditambah lagi doa Allahumma ajurni. Lalu ditambah dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikanlah aku pahala ya pada cobaan ini ya, musibah ini, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Kata Nabi SAW, maka Allah akan ganti masalahnya menjadi kesenangan. Jadi itu yang kedua. Jadi kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, munculnya sifat solidaritas. Dengan adanya bencana yang terjadi, gempa segala macam, muncullah solidaritas. Jadi yang tidak kena maka membantu saudaranya, kesempatan mendapatkan pahala. Gitu kan? Dan kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um lin nas. Sebaik-baik muslim ya, itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya. Dan kata Nabi SAW, barang siapa tidak peduli dengan perkara muslimin maka bukan dari golongan mereka. Gitu kan? Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah iman akan takdiran hari kiamat. Dengan adanya musibah cobaan seperti ini, baik individual ataupun ya sifatnya bencana yang besar, maka ini mengingatkan kita tentang ada takdir, ada yang sesuatu yang Allah tentukan yang tidak bisa dibantah, dan juga ada hari kiamat yang akan kita dibangkitkan nanti. Sebagaimana kita lihat dahsyatnya bencana-bencana ini, juga kita akan bisa lihat bencana yang besar nanti. Ya, bagaimana manusia tidak sadar dengan ini teman-teman? Sekarang kalau Anda di lokasi Jakarta, saya lihat di sekitar kantor kami, hujan lebat. Dan dari tadi saya mau keluar, subhanallah guntur yang besar. Tadi sambil saya jadikan bahan muhasabah teman-teman sekalian. Kalau di wilayah Anda kebetulan yang ikut acara ini tidak hujan, mungkin satu waktu Anda bisa lihat. Atau mungkin Anda pernah lihat bagaimana hujan yang deras, suara guntur, petir. Bagaimana suara guntur yang begitu dahsyat masih belum membuat orang sadar kalau ada Sang Pencipta Allah yang bisa menghukum dia setiap saat. Dari mana suara ini? Dari mana petir? Dari mana hujan ini turun? Kalau tidak ada yang mengaturnya semua. Ini mengingatkan kita tentang takdir Allah, gitu kan? Dan juga menyadarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, ya. Adanya hari kiamat. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, cobaan kalau datang secara individu kepada orang beriman, ya, ini adalah bentuk cinta Allah SWT, karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dalam riwayat yang lain, ya, kalau Allah
mencintai seorang hamba, Allah akan katakan kepada para malaikat, tuangkan pada dia musibah-musibah tersebut. Atau cobaan-cobaan tersebut. Karena makin membuat dia tidak cinta dengan dunia, makin fokus kepada ibadah gitu ya. Walaupun orang beriman tentu bisa nikmat, makan, minum, segala macam. Tapi kalau datang cobaan, datang pada hidupnya. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, ya, hikmah yang bisa diambil dari ujian, dari bencana adalah dahsyatnya doa itu sendiri. Di saat itu memang luar biasa orang memohon kepada Allah. Lagi di atas kapal, dihantam oleh ombak dan kapal akan tenggelam. Bagaimana dahsyatnya orang berdoa pada saat itu. Sebab Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, Ikrimah anaknya Abu Jahal Fir'aunnya umat ini meninggal dalam keadaan kufur, tapi anaknya Ikrimah masuk Islam gara-gara apa? Dia mau melarikan diri dari Nabi SAW pada saat pembebasan kota Mekah. Dia pergi ke Jeddah, lalu naik kapal menuju ke ke Ethiopia, ke Afrika. Di tengah lautan dengan hikmah Allah dihantam ombak, kapal tersebut akan tenggelam. Banyak orang-orang yang di atas kapal itu semua penyembah berhala. Dia kenal bawa berhala mereka. Mereka mohon-mohon, tolong bantu. Makin keras ombak, makin kuat angin. Terguling mereka dan banyak patung-patung mereka yang mereka pegang itu jatuh pecah. Ikrimah lalu berpikir, mana kekuatan Tuhan-Tuhan yang mereka anggap selama ini. Maka dengan itu akhirnya, dengan akal sehatnya, dia akhirnya kembali kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah dengan tulus, agar Allah selamatkan, kemudian dia kembali ke Mekah, lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di saat itu luar biasa doa. Itu hikmah juga, gitu kan. Mungkin kalau Anda lagi sakit, Anda berdoa kan beda. Dengan kalau Anda lagi tidak sakit, Anda lagi ada musibah, bangkrut usaha, Anda berdoa, beda. Doanya di situ tuh luar biasa, lebih khusyuk gitu. Ya. Cuma memang yang perlu kita ketahui juga teman-teman sekalian, ujian-ujian yang Allah berikan ini pasti penuh dengan kasih sayang Allah. Apalagi kalau Anda orang beriman. Bahkan orang kafir pun termasuk bentuk kasih sayang Allah. Karena dengan cobaan tersebut mereka jadi bisa sadar, mereka lebih hati-hati. Apalagi bagi orang beriman gitu. Ya. Karena pernah Nabi SAW melihat ada seorang ibu lagi menyusui anaknya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau seandainya ya, kita bakar api dan kita suruh ibu ini untuk membakar anaknya, apakah dia mau? Kata para sahabat, tentu tidak mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi Allah sebenarnya memberikan ujian itu sebenarnya bukan karena benci. Tapi Allah mau hambanya kembali kepadanya. Yang terakhir teman-teman sekalian, mutiara yang bisa kita ambil ya dari ya, tadi yang keenam masalah doa, yang ketujuh terakhir adalah mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah As-Sajdah surah nomor 32 ayat 21 agar ya kita menyadari dan kita kembali kepada Allah ya. Saya tidak ingat tadi, mohon maaf kalau memang poin ini sudah masuk. Kalau sudah masuk berarti dari ini masuk ke poin yang sebelumnya, hikmah sebelumnya, kan ini baru saya tambahkan tadi. Tapi ayat ini sempat ya terlintas di benak tadi sebelum isi materi ini. Anda bisa buka surah Sajdah surah nomor 32 ayat 21. Allah memang menggambarkan kalau semua cobaan-cobaan dan musibah, bencana yang datang ini untuk mengembalikan ke jalan Allah SWT. فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami pasti akan memberikan mereka cobaan-cobaan di muka bumi ini agar mereka ya, menyadari dan kembali, gitu kan. Sebelum ada cobaan yang besar atau siksaan yang besar di neraka nanti di akhirat. Allahu a'lam. Ini insyaAllah bahasan kita, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dan mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman panitia.